Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatihatun Nisa, NPM 50202241, kelas F dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan model pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip efisiensi, 5. Prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus bagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yakni 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Kedua, yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga, yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajar bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Keempat, yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Kelima, yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, merencanakan alat penilaian, kedua, menyusun alat penilaian, dan ketiga, mengelola hasil penilaian. Macam-macam model perkembangan kurikulum, yaitu 1. Model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum, dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan, dikenal luas dan dipraktikkan dalam lingkungan kurikulum. Kedua, yaitu model Taba atau Confiture Model. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi pengembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Yang ketiga, yaitu model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh atau Curriculum Process, Wheeler 1967 mempunyai argumen tersendiri pengembangan kurikulum atau curriculum developers dapat menggunakan suatu proses melingkar atau a seesaw process yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Keempat, yaitu model Nichols dalam bukunya Developing Curriculum, A Participle Guide tahun 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan dan kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi.
Yang terakhir yaitu kelima, model Skillbank. Malcolm Skillbank, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia atau Australia Curriculum Development Center, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Pada sebuah artikelnya, Skillbank 1976 mengajukan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapatan mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum, sehingga Skillbank memberikan suatu model yang membuat pendidik pada mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang prinsip dan model pengembangan kurikulum. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.